Pendakian Gunung Ciremai, episode yang pertama. Nah, jadi ini aku berangkat dari Terminal Baranang Siang Bogor dan transit menuju Terminal Bekasi. Dan di sini aku mau lanjut menuju Terminal Majalengka. Karena belum makan, di sini aku mau ganjel perut dulu dengan makan somai. Nah, setelah 6 jam perjalanan, akhirnya aku sampai juga di base camp pendakian. Dan sekarang aku mau cek kesehatan dan Regi Simaksi di pos pemeriksaan. Setelah semuanya beres, di sini aku langsung lanjut trekking dan memulai pendakian. Nah, jadi kali ini aku mau mendaki Gunung Ciremai lewat jalur pendakian Apuy. Karena jalur ini treknya tuh lumayan landai. Nah, jadi sejak dulu Gunung Ciremai dikenal dengan mitos, misteri, dan legendanya. Salah satunya adanya pertapaan Prabu Siliwangi, cerita pengembaraan Wali Songo, dan legenda Nini Pelet yang konon merupakan tokoh yang memiliki kesaktian hebat. Dia adalah tokoh yang merebut kitab Mantra Asmara, ciptaan tokoh sakti yang bernama Ki Buyut Manguntapa. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini aku udah nyampe di pos 1. Tuh lihat, rame banget kan? Mungkin karena ini hari Sabtu Minggu, jadi wajar aja kalau rame. Di sini aku lanjut lagi karena belum ngerasa lelah. Nah, ada yang tahu gak ini hewan apa? Di sini kabutnya udah mulai turun, padahal ini baru jam 9 pagi. Nah, ini aku lagi rehat dulu dan di sini aku ketemu porter Gunung Ciremai yang sedang membawa logistik pendakian. Kira-kira berapa ya beratnya? Oke, kita lanjut lagi menuju pos 2. Nah, ini tinggal 490 meter lagi menuju pos 2. Dan di sini aku ketemu lagi sama si Bapak Porter. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Nah, jadi kenapa aku melihat ke samping kiri? Karena tadi aku seperti melihat sosok di balik pohon. Nah, ini aku udah nyampe di pos 2, pos Tegal Pasang. Dan di sini aku mau rehat dulu. Nih lihat, badanku sampai berasap gini. Oke, setelah selesai rehat, di sini aku lanjut lagi menuju pos 3. Pendakian Gunung Ciremai, episode yang kedua. Oke, jadi ini aku lanjut jalan lagi menuju pos 3. Dan sebelum memulai trekking tadi pagi, aku diberitahu oleh ibu penjaga warung kalau mendengar suara-suara aneh, jangan diliatin atau menoleh ke belakang. Tapi karena aku orangnya penasaran, jadi kadang aku sering menoleh ke sumber suaranya. Bahkan kalau ada seperti suara memanggil di balik semak atau pohon, di situ aku langsung nyamperin karena saking penasarannya. Nah, ini tangan aku gatel banget karena tadi nggak sengaja megang daun ini. Nah, ada yang tahu gak ini daun apa? Ini di atasku ada burung jalak sedang bermain. Nah, ini sekarang aku udah nyampe di pos 3, namanya Pos Tegal Masewa. Dan di sini juga lumayan rame dengan para pendaki yang sedang beristirahat. Oke, karena lumayan lapar, jadi aku mau ganjal dulu sama Beng Beng. Nah, kita lanjut lagi trekking menuju pos 4. Jadi, jarak yang lumayan jauh hanya dari pos 1 ke pos 2. Dan dari pos 2 ke 3, lalu pos 3 ke 4, itu lumayan dekat. Nah, ini udah 400 meter lagi menuju pos 4. Apalagi ditambah dengan treknya yang landai, jalur ini rekomen banget untuk pemula. Tapi yang namanya jalan jauh tetap aja capek. Ditambah lagi harus gendong keril yang berat kayak gini. Justru itu tantangannya. Ya, minimal kalau nggak kuat fisik, kita harus kuat mental. Nah, ini aku udah nyampe di pos 4. Namanya Pos Tegal Mamuju. Jadi, pos 4 ini lumayan luas banget. Banyak banget tempat untuk mendirikan tenda. Oke, ini aku lanjut lagi karena aku akan mendirikan tenda di pos 5. Nah, ini udah deket. Tinggal 360 meter lagi untuk nyampe ke pos 5. Kalau kata Plang sih, plus minus 20 menit waktunya. Coba nanti kita buktikan. Nah, ini pohonnya gede banget. Mungkin kalau ada kabut, pohonnya kelihatan serem.
Dan setelah 4 jam perjalanan, akhirnya aku sampai di pos 5. Dan di sini udah rame banget dengan pendaki yang sudah mendirikan tenda. Nah, setelah nemu tempat, aku langsung mendirikan tenda. Oke, tendanya udah jadi, dan sekarang aku mau istirahat dulu. Pendakian Gunung Ciremai, episode ketiga. Nah, jadi sekarang aku lagi nyantai sambil menikmati sunset di belakang tenda. Ini makin sore, makin ramai banget yang datang. Sampai banyak pendaki yang gak kebagian tempat dan turun lagi ke pos bayangan 5 karena di sini udah full. Oke, jadi ini aku lagi turun ke bawah karena mau cek sumber mata air. Dan ternyata sungainya kering banget dan gak ada air yang bisa diambil. Nah, ini di atas kepalaku ada burung. Ada yang tahu gak namanya burung apa? Oke, jadi ini logistik yang aku bawa di pendakian kali ini. Karena gak mau ribet dan pengen nyantai, jadi aku bawa logistiknya yang praktis kayak gini. Tuh, logistik makan pun aku cuma bawa beras, telur, dan mie. Sisanya ada cemilan dan minuman. Nah, karena sedikit mendung, jadi sunsetnya nggak terlalu kelihatan. Oke, jadi ini aku kebangun jam 1 malam dan karena lapar, jadi sekarang aku mau masak mie dulu. Nah, di sini aku mendengar suara di belakang tenda. Yang aku takutkan bukan hal mistis, tapi babi hutan. Karena dulu tendaku pernah diseruduk babi hutan sampai sobek. Jadi sekarang agak sedikit was-was kalau lagi masak tengah malam. Oke, ini mie-nya udah jadi dan sekarang aku mau makan. Nah, beres makan, ini aku mau lanjut tidur lagi dan rencananya aku mau summit jam 5 pagi. Oke, jadi sekarang aku lagi siap-siap untuk summit ke puncak Gunung Ciremai. Nah, jadi ini tenda-tenda udah mulai pada kosong karena banyak yang summit jam 4 pagi. Nah, ini aku lagi jalan trekking dan tiba-tiba aku kaget banget karena ada orang teriak dari atas. Ya mudah-mudahan hanya teriakan penyemangat ya dan gak terjadi apa-apa. Oke, ini aku lanjut jalan lagi dan di sini treknya udah mulai kebuka banget. Nah, lampu-lampu yang di atas itu adalah center para pendaki yang sedang melakukan summit. Nih kalian lihat, ramai banget kan? Dan saking ramenya, kita harus ngantri kayak gini. Nah, tadi aku ketemu rombongan yang 2 anggotanya terkapar lemas karena pusing. Dan saat aku tanya, ternyata mereka belum sarapan. Jadi, buat teman-teman yang mau summit, diusahakan sarapan terlebih dahulu. Kalau nggak biasa makan berat, minimal ganjel dulu pakai roti. Nah, karena macet, di sini aku mau melipir agar lebih cepat. Di sini ketika lagi trekking, ternyata di sini aku salah ngambil jalan. Jadi di sini aku mau balik lagi dan mau ngambil ke arah kanan. Nah, jadi ini aku udah nyampe di persimpangan antara jalur Apuy dan satu lagi kalau gak salah jalur Palutungan. Nah, ini sunrise-nya udah mulai kelihatan dan di sini aku berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan. Oke, kita lanjut jalan lagi menuju ke puncak Gunung Ciremai. Pendakian Gunung Ciremai episode yang keempat. Oke, jadi ini aku lanjut trekking lagi dan ini makin atas malah semakin rame. Nih lihat, saking ramenya jadi harus ngantri kayak gini. Nah, ini ada bunga Edelweiss atau biasa disebut bunga abadi. Dan ini kita udah makin dekat. Tinggal 280 meter lagi menuju puncak. Dan akhirnya setelah 1 jam perjalanan, aku sampai puncak. Ini Masya Allah banget, cuacanya cerah dan sunrise-nya tuh bagus banget. Nah, kalian lihat, warnanya oranye banget kan? Nih lihat. View-nya langsung ke Triple S. Ada Gunung Sindoro, Sumbing, dan Selamat. Suasananya udah kayak pasar. Padahal ini tuh masih jam 6 pagi. Oke, jadi sekarang aku mau lanjut jalan lagi ke ujung sana. Nah, ini aku udah nyampe dan ternyata di sini tuh view-nya lebih bagus gitu karena di sini tuh lebih kelihatan semuanya dan yang pastinya gak serame kayak yang tadi. Nah, karena udah lapar, di sini aku mau sarapan dulu. Ini aku bawa logistik, roti seres pakai coklat buat ganjel. Dan ini mah udah paket komplit sih, sarapan pagi sambil melihati pemandangan gini.
Oke, beres sarapan dan foto-foto. Di sini aku langsung lanjut turun karena jam 2 aku harus sudah di terminal. Takutnya kejadian dulu tuh keulang lagi, yaitu ketinggalan bis karena terlalu nyantai. Nah, jadi sekarang aku mau mampir dulu ke Gua Walet. Itu guanya ada di bawah. Jadi kita harus trekking ke bawah dulu, melipir ke sebelah kiri. Nah, ini aku udah ada di bawahnya. Dan ini guanya tuh lumayan besar banget ya. Oke, sekarang kita masuk. Nah, jadi dalamnya tuh lumayan luas dan besar banget ya. Dan ini di atas dinding goanya emang beneran banyak walet. Nah, ini banyak banget bekas jejak hewan seperti jejak kucing. Di sini juga ada mata airnya. Tapi kalau mau diminum harus disaring dulu ya. Oke, ini aku lanjut jalan turun lagi. Dan setelah sampai aku mau beres-beres tenda. Nah, ini ada rombongan yang salah jalan. Harusnya dia ambil kanan via jalur Apuy, tapi dia malah ambil kiri. Ini pas lagi jalan turun, tiba-tiba ada jalak seperti mau menunjukkan arah. Oke, ini aku udah nyampe tenda dan ini aku mau langsung bongkar. Dan semoga cuacanya tuh sampai turun gak hujan. Nah, ini sebelum turun aku mau makan mie dulu buat ganjel perut. Oke, jadi ini aku lanjut trekking turun. Dan di jalan turun ini treknya tuh sepi banget. Tadi pas di pos 5 ketemu dengan bapak-bapak dan katanya kalau dengar suara aneh jangan melihat ke belakang. Tapi karena aku orangnya penasaran, sepertinya nggak bisa kalau nggak noleh ke belakang. Dan ini trekking turun nggak kerasa banget. Tiba-tiba ini udah nyampe di base camp.